Jadi saya ingin berpesan bahwa dari film ini kita bisa belajar bahwa setiap hari kita harus berjuang untuk memperkuat iman kita. Karena sampai hari ini pun kuasa gelap itu tetap ada di sekitar kita. Jadi kita harus betul-betul dalam iman kita kepada Kristus itu setiap hari harus diperbaharui. Dengan kita bukan hanya sekedar berdoa, tetapi bagaimana menjalin hubungan yang intens dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa. Karena kalau kita bilang, yuk mari kita berdoa, tapi kita tidak ada hubungan, itu sama aja bohong. Shalom, salam sehat para sahabat Narwastu. Ini adalah podcast ke-255. Kali ini kami mengundang seorang sahabat Narwastu yang baik hati, yang juga seorang pengusaha, seorang figur yang peduli pada persoalan gereja, masyarakat, dan sosial, yaitu Ibu Dr. AC Berti Saudina Siregar MBA. Beliau ini termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2019 pilihan majalah Narwastu. Kalau kita ingat dulu film Horas Amang pada medio 2019, beliau ini adalah produser yang membuat film itu. Ini seorang yang peduli bagaimana melalui media film beliau bisa menyampaikan pesan-pesan moral, pesan pendidikan. Jadi tidak hanya sekedar tujuan komersil atau tujuan hiburan. Baru-baru ini ada film yang sudah tayang perdana, tapi nanti akan ditayangkan pada September 2025, sebuah film nasional yang menurut saya agak unik ya. Filmnya itu berjudul Lintrik Ilmu Pemikat. Mungkin kalau umpamanya para sahabat Narwastu berpikir, wah ini film horor Indonesia, pasti yang menampilkan hantu-hantu atau kuntilanak atau segala macam. Tapi saya sudah menonton filmnya kemarin bersama tim Narwastu, bersama Ibu Aceh. Ada pesan moral yang disampaikan dalam film tersebut, yaitu ternyata ada kekuatan jahat atau kuasa-kuasa kegelapan yang ternyata ada di berbagai daerah, dan kuasa-kuasa jahat ini ternyata sangat rentan untuk merusak rumah tangga. Dan ada pesan yang mau disampaikan beliau di sini. Nanti kita dengarkan apa yang memotivasi beliau sehingga membuat film ini. Kita akan dengarkan, dan saya kira ini film yang cukup menarik, dan ini memperhatikan kearifan lokal di Banyuwangi, Jawa Timur. Kita akan sapa beliau. Shalom, Kak Aceh. Shalom, ya. Pak Jondro. Terima kasih Kak ya. Kemarin kita sudah nonton bareng, Kakak keliling-keliling untuk mempromosikan film ini. Ya, begitulah. Ya, sekarang Kakak hadir di kantor kita. Ini beliau sudah datang ke 6 kali ke kantor majalah ini. Ya. Dan kita akan tanya tentang film Lintrik Ilmu Pemikat. Ini kalau judulnya kayaknya agak unik karena ada ilmu pemikat, kemudian lintrik. Kakak boleh tahu ya, apalagi Kakak waktu jumpa pers, waktu habis nonton tayang perdana itu, ini diangkat dari kisah nyata. Betul. Boleh Kakak sampaikan kepada para sahabat Narwastu tentang film ini? Oke. Pasti saya akan berbagi ya. Sahabat Narwastu kekasih Kristus, sampai ketemu kembali ya dengan pertemuan kita dengan Bang Jondro nih di kantor Narwastu. Terima kasih ya Pak Jondro ya untuk undangannya ya pada kami. Jadi sedikit saya akan bercerita mengenai film Lintrik ini ya. Jadi sebenarnya Lintrik ini adalah sebuah kisah nyata. Mungkin Pak Jondro ingat pada waktu kita melakukan jurnalis di CMC. Di situ ada 6 jurnalis desa. 6 jurnalis desa, salah satunya itu adalah anak seorang kepala desa yang ayahnya terkena lintrik. Dia bercerita kepada saya sampai bapaknya itu meninggal karena terkena lintrik. Pada waktu pencalonan, pada waktu ikut
untuk pemilihan kepala desa. Di situ saya berpikir, kok bisa ya untuk menjadi seorang kepala desa saja sampai seperti itu. Terus dia cerita, oh kalau di sana, dia bilang, itu banyak sekali. Itu. Akhirnya saya pengen cari tahu, apa sih lintrik itu? Kebetulan kan kita, mungkin Pak Jondro juga tahu ya, Hasan Chow, itu mitra saya di JMDN. Dia bercerita kepada saya, oh iya kalau di sana banyak, itulah yang mesti kita perangi, dia bilang. Ada teman saya yang membuat film pendek untuk ini. Ibu mau lihat? Kita searching lah, saya lihat ada film 5 menit mengenai itu. Terus saya lihat, dia hanya menceritakan mengenai lintriknya itu apa sih, gitu. Dari situ terus kemudian saya berpikir, alangkah lebih baiknya kalau ini diceritakan, kita gabungkan dengan cerita yang masalah sampai bisa terjadi mati dengan lintrik itu. Kemudian pada saat itu juga lah ketika saya nonton, ada si Chow itu di CMC, saya telepon sama sutradara. Sama seorang penulis, saya telepon, kamu bisa nggak kesini sekarang? Kita meeting yuk, aku ada sebuah cerita yang bagus, kita bisa duduk bareng untuk nonton, kita bahas. Kemudian kita bahas, besoknya saya undang orang dari Banyuwangi untuk datang ke sini yang penulis, pembuat video pendek itu. Saya undang, saya ngobrol, kemudian bagaimana caranya kita buat, terjadilah naskah. Tapi kan kita nggak bisa nyebutin lintrik, hanya lintrik saja cerita mengenai lintrik tersebut, tapi ada ceritanya. Ceritanya ujung-ujungnya sama. Nah, kita bikinlah sebuah cerita yang seperti Bapak kemarin nonton. Itulah asal mulanya. Ya, sebelum kita beralih ke sana, Kakak bisa jelaskan tentang apa sebenarnya lintrik itu? Lintrik itu adalah sebuah ilmu pelet sebenarnya, ilmu kekuatan ya, guna-guna lah ya. Ya. Tapi bukan cuma dipakai untuk guna-guna kepada perempuan atau laki-laki, tapi juga bisa dipakai untuk mematikan orang. Membunuh lagi itu. Membunuh ceritanya gitu loh, untuk kepentingan keegoisan seseorang. Itu aja sih. Dan itu adalah merupakan budaya kuno. Khususnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Ketika saya bertemu banyak orang-orang, kemarin ini saya kan ketemu dengan Ikawangi ya, Ikatan Keluarga Banyuwangi. Dia bercerita banyak itu, ada yang anaknya juga kena. Memang itu udah, jadi mereka tertawa, memang itu ada di sana. Memang seperti itu. Kita udah biasa itu. Ibaratnya dia bilang, saya dulu mau ujian aja, itu pakai lintrik. Untuk lulus, nggak mau belajar ya pakai lintrik. Cerita begitu, jadi buat guyonan. Jadi memang udah terbiasa seperti itu. Dan sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada. Nah, itulah yang saya berpikir, kita kenapa nggak buat ya sebuah film untuk memberitahukan bahwa kita mengasih tahu kepada seluruh halayak ramai di dunia, ini di Indonesia khususnya, bahwa yang seperti gini di negara yang sekarang udah maju, yang dibilang kita sekarang tiap hari kita udah tahu teknologi sedemikian canggihnya, tapi masih memakai itu, luar biasanya Indonesia ini. Dan bagaimana caranya untuk kita meninggalkan itu? Ya, cara-cara itu kita harus tinggalkan dengan kemajuan yang sudah ada. Kita harus mulai merubah pola pikir kita bahwa itu tidak boleh lagi sebenarnya ada di saat ini ya, dengan kondisi teknologi yang sudah sedemikian luar biasanya ya. Jadi harusnya nggak perlu lagi ada itu. Nah, inilah ceritanya. Jadi saya ingin menyampaikan pesan moral di dalam lintrik ini bahwa kita harus meninggalkan itu sebenarnya. Karena itu adalah cara yang tidak baik, yang harus kita hindari. Tidak seperti itu, gitu ya. Pak Jondro. Kalau kita bicara dari sisi pesan yang Kakak sampaikan melalui media film gitu, Kakak kan mengeluarkan biaya yang cukup banyak juga untuk film tersebut. Ya. Lalu bagaimana tanggapan? Karena di situ saya lihat waktu film berakhir kan ada title credit situ, kerjasama dengan pemerintah Banyuwangi, ya, kemudian kelompok komunitas budaya di sana. Bagaimana komentar mereka? Mereka pada waktu itu welcome. Kenapa? Karena kan saya setiap kali membuat film, saya tidak pernah bawa diri saya sendiri ke Jakarta, dari Jakarta. Saya selalu
Dulu waktu Horas Amang, waktu Gangsta pun, Horas Amang ada di Sumatera, saya melibatkan orang-orang di sana untuk ikut. Dari kru sampai artisnya, kita ambil beberapa. Begitu juga waktu di Sulawesi Utara, begitu saya. Sampai 300 orang kami ikutin. Kenapa? Karena kami ingin di sana datang untuk juga membawa mereka supaya mereka bisa juga bekerja sama dengan kita, belajar mengenai perfilman. Nah di Banyuwangi juga begitu, jadi kita hanya ngirim orang sebagian, yang sebagian kita pakai orang sana. Krunya, ya termasuk ada salah satu yang bikin ini, seniman-senimannya juga kita libatkan. Dan mereka tanggapannya senang, oleh sebab itulah pemerintah di sana mengapresiasi, sehingga mereka memberikan kemudahan, misalnya izin-izin. Terus kemudian kita ada Banyuwangi yang kemarin event itu juga kita dilibatkan di situ, kita diundang, bahkan boleh di shoot. Itu semua karena difasilitasi oleh pemerintah di sana. Ya seperti itulah fasilitas yang kita dapatkan gitu. Kemudian kakak sebagai produser sangat tahu persis ya bagaimana proses pembuatan dari awal sehingga nanti akan ditayangkan pada tanggal 11 September ya? September. Di seluruh bioskop 21, tidak semua, ada beberapa nanti kita akan lihat, dikasih informasi kita berikan informasi melalui medsos, Instagram ataupun TikTok, kita akan infokan. Para sahabat Narwahtu, perlu saya informasikan sedikit, saya sudah nonton filmnya itu, ini bercerita tentang bagaimana kehidupan pelacur PSK ya, yang merasa dirinya sangat terhina, tidak punya harapan lagi masa depan, kemudian mendatangi seorang ibu tua yang berprofesi sebagai dukun. Kesinilah dia meminta kekuatan untuk mendapatkan kembali cintanya yang hilang, dulu pacarnya waktu masa muda. Sementara laki-laki ini sudah berkeluarga, istrinya bahagia dan lagi hamil tua. Dengan kekuatan guna-guna ini dia ingin merampas kembali milik orang. Jadi ada upaya penghancuran ya. Melalui kegiatan lintrik ini. Nah, apa yang kakak lihat di situ? Jadi gini, memang itu tujuannya sebenarnya itu, awalnya itu. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Ini complicated yang terjadi kan. Jadi itulah, ketika kita ingin melakukan hal yang jahat, ini pesannya ya, ini kan ingin melakukan hal yang jahat, ingin merampas kembali kebahagiaan orang yang sudah dia terima, tetapi akhirnya pada kenyataannya, saya tidak perlu spill ya, saya akan ceritakan garis besarnya aja, bahwa dia tidak mendapatkan, bahkan dia jadi hancur. Bahkan bukan hanya dia yang hancur, dia menghancurkan orang lain. Karena ternyata yang dia peroleh, dia pada waktu datang ke dukun itu bukan untuk dia sebenarnya, tapi ada orang lain yang mengacau keinginannya. Jadi itu sebenarnya terjadi sekarang ini kan, di dunia kita ini. Jadi hati-hati. Jadi jika kita punya pemikiran, kita punya keinginan untuk sesuatu yang tidak baik, itu akibatnya kita harus pikirkan jauh-jauh. Karena selain merusak diri kita, pasti orang lain akan berdampak. Ya, sebenarnya kan pembunuhan itu Pak, bukan cuma membunuh secara nyata ya, gitu ya, ibaratnya membunuh orang. Tapi sekarang ini yang terjadi di kita ini pembunuhan karakter lebih banyak, ya kan? Terus pembunuhan dari orang yang melakukan, mohon maaf ya, misalnya orang korupsi. Orang korupsi kan sebenarnya mengambil hak orang lain, yang sebenarnya hak orang lain harus dapat sehingga dari situ dia bisa hidup lebih baik. Tetapi dengan kita mengambil, karena kita egois, orang itu menjadi susah, kan secara perlahan membunuh juga kan, menjadi miskin, dia menjadi susah, menjadi nggak makan, kan ujung-ujungnya membunuh juga, tapi secara perlahan. Jadi membunuh bukan cuma artinya, makanya saya kan di situ pesannya, ya kita hati-hatilah untuk yang kayak begitu, karena berakibatnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi ternyata di sekeliling kita. Di sekeliling kita tuh sangat berakibat juga gitu dengan perbuatan kita. Dan itu yang pertama. Yang kedua, juga saya ingin mengingatkan di sini ya,
Pak Jondro, bahwa sekarang ini kita dengan adanya media sosial yang sudah terlalu banyak dipegang oleh manusia, dari mulai anak kecil, mungkin kalau Bapak pergi ke restoran-restoran, kita akan melihat sebuah keluarga, kalau lagi ngumpul makan, Bapak Ibu semua masing-masing pegang begini, ya kan? Termasuk kakek nenek ya? Kakek nenek semuanya, bahkan tidak berbicara. Itu mengerikan. Itu membunuh juga loh. Banyak hal, membunuh macam-macam itu. Ya bisa diterjemahkan sendiri lah, saya nggak bisa ngomong, saya kalau melihat begitu sedih. Karena begini, akibat itu kita keluarga jadi jauh. Jadi jauh. Ngomong aja jarang. Karena kita lebih bisa berbicara dengan sosial media. Keluarga kalau udah jarang untuk begitu, nggak ada kasih, itu gampang sekali dimasukin macam-macam. Termasuk kuasa-kuasa gelap, gitu loh. Ya. Kemudian waktu jumpa pers, kakak akan menyampaikan, di tengah kemajuan zaman seperti sekarang ini, tiap hari kita berhadapan dengan media sosial, ya, ternyata kita masih ada kuasa-kuasa lain yang mengkhawatirkan sebenarnya keutuhan keluarga, masa depan kita, seperti kekuatan jahat atau kuasa kegelapan itu. Bisa kakak jelaskan soal itu? Kalau kuasa gelap itu gampang sekali masuk ketika keluarga itu tidak bersatu. Ya. Jadi kalau keluarga itu utuh, kalau keluarga itu saling mengasihi, bersatu, artinya kan keluarga itu cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Jelas dong kuasa gelap nggak akan masuk. Nah justru itulah yang harus sekarang ini kita belajar untuk bagaimana siapapun dia. Kita harus memperhatikan keluarga kita. Keluarga kita tuh harus terjalin dengan baik. Cinta kasih itu diutamakan di rumah. Kita harus, kalau untuk membuat cinta kasih keluarga itu, untuk membuat sesuatu keluarga itu utuh, itu penuh pengorbanan. Pengorbanannya harus banyak. Jadi jangan kalau misalnya anak udah gini-gini, biar aja lu sendiri gitu. Tidak, semua harus dirangkul. Karena memang kembali lagi pada firman Tuhan loh, bahwa setiap apapun harus diperjuangkan. Begitu kan? Harus diperjuangkan. Karena untuk beriman pun kita harus berjuang. Nggak bisa kita cuma bilang, oh aku beriman kok. Nggak bisa. Karena begitu saya keluar dari ruangan ini, atau di dalam ruangan ini pun, saya akan banyak juga terganggu oleh roh-roh yang dari daging saya. Keinginan daging itu kan berat. Kita bisa baca di Galatia 5 dari awal sampai akhir. Keinginan roh itu kan keinginan daging. Hal-hal yang bertentangan dengan keinginan roh. Ya kan? Nah, itulah yang harus ditanamkan. Jadi untuk berjuang bagaimana kita dalam suami istri, ya kan biasa. Kalau kita misalnya dalam keluarga itu suami istri hal-hal tidak cocok, kemudian terjadi cekcok, bukan berarti kita ribut untuk cerai. Tetapi bagaimana ya, oh ya ternyata ya, kita berjuang ya, ternyata inilah kekurangannya, ini kelebihannya. Jadi jangan dilihat kekurangannya, tapi kelebihannya juga ada. Aku terima kelebihan dan kekuranganmu, sehingga kita masing-masing sama-sama mengerti bahwa nggak mesti harus jadi pisah kan, tapi bagaimana kita berjuang untuk mempertahankan. Kita nggak bisa lihat enaknya, kita nggak bisa lihat jeleknya, tetapi semua harus kita bisa terima dengan baik. Karena di dalam perkawinan itu, rumah tangga itulah kita belajar kehidupan yang seutuhnya. Makanya dalam film itu kakak ceritakan juga tentang kehidupan rumah tangga, kehidupan gitu ya? rumah tangga. Jadi di situ kekuatan cinta kan, dia rohaniwan tidak mempan, ya kan? Tidak mempan. Tapi ketika rohaniawan itu bilang, Adam, anakmu. Di situ dia langsung teringat, anakmu katanya. Dia ingat langsung, oh ya anak saya. Langsung dia terbelalak, dia panggil, ya, oh langsung mental semua kekuatan jahatnya itu. Gitu ya? Iya kan, di situ ceritanya seperti itu. Jadi keluarga itu cinta kasih yang sudah tertanam mereka dalam kehidupan keluarga. Dan pemeran Sari
yang waktu jumpa pers itu saya masih ingat dia menyampaikan untuk melawan kekuatan-kekuatan jahat atau ilmu hitam kita meneguhkan iman dan mencintai keluarga. Betul. Kata begitu. Apa tanggapan kakak soal itu? Benar, itu apa yang saya sampaikan waktu kita bikin film itu pun saya bilang. Di sana pun inilah kita harus belajar bahwa iman itu menjadi nomor satu. Itu kan iman berarti kita melawan daging kita kalau kita udah beriman, ya kan? Keluarga itu yang tadi saya bilang bahwa ketika di dalam keluarga kita sudah bersatu, kita tetap saling mengasihi dengan segala kekurangan dan kelebihan kita antara ibu, anak, dan bapak ibu dan anak. Itu segala masalah apapun kita bisa hadapi bersama dan kuasa gelap nggak akan bisa masuk. Jadi melalui film ini kakak ingin mengingatkan bahwa kekuatan jahat, kuasa kegelapan masih ada di tengah kita ya? Masih ada, sampai sekarang. Itu selalu mengikuti kita. Selalu mengikuti kita. Kemanapun kita ada, itu ada. Jadi kita mesti waspada, hati-hati bahwa ya dimanapun kita berada, itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah itulah sebabnya kenapa setiap saat Tuhan juga bilang bahwa jangan pernah meninggalkan aku. Gitu. Harus ada di dalam hati. Dan kita harus selalu mempunyai pikiran Kristus. Itu kan, supaya kita nggak lupa dalam perjalanan itu. Jangan nanti kalau udah terjadi baru ngomong, Tuhan mah kok aku udah berdoa, tapi cuma berdoa, tapi tidak melibatkan, tidak ada di dalam, kita tidak taruh di dalam hati kita, berdoa hanya sekedar berdoa, kan nggak begitu, gitu loh. Iya. Semua kan ada makna yang dalam sebenarnya, kan gitu. Waktu kakak membuat film ini, kakak kan sudah mulai proses dari awal sampai akan ditayangkan nanti 11 September. Kakak menyampaikan terbuka waktu jumpa pers, totalitas sutradara, pemain luar biasa. Betul. Emang bagaimana kakak lihat waktu mereka bikin, katakanlah yang membuat film yang nuansa-nuansa kuasa-kuasa jahat? Betul. Seperti itu? Begini, anak-anak itu bermainnya total karena saya juga bawa coachnya, saya bawa ke sana. Jadi tidak mudah untuk memerankan itu, kan nggak mudah, ya. Mungkin lihat ya adegan-adegannya kan sedikit, anak-anak itu kan masih muda-muda kan? Iya. Masih muda-muda, tapi dia harus memerankan peranan-peranan yang menantang gitu. Menantang sekali, itu berat itu menurut saya. Jadi ada yang memerankan PSK, betul, segala macam. Itu mereka bukan seorang PSK, tapi dia belajar. Coba lihat dia punya ini kan benar-benar seperti seorang PSK pinggiran banget kan. Tapi itulah. Jadi saya apresiasi. Mereka di sana sambil syuting sambil belajar. Coachnya itu terus godok dia. Bahkan si pemeran utama itu si Sari, itu 2 bulan sebelum syuting itu udah setiap hari digembleng untuk menjadi pemeran PSK yang berat itu, yang dia harus jalanin. Tuh luar biasanya. Kalau Ibu Yati Surahman, kita udah tahu lah ya, dia kan emang pakar pakar horor. Kita udah tahu siapa yang dia berperan sebagai dukun ya. Iya, dia mainnya juga, dia memang karakternya kan kuat banget udah. Tapi kalau anak-anak itu baru tapi bisa memerankan sedemikian rupa, kan bisa tahu ya, lihat ya, begitu luar biasa. Buat saya itu apresiasi sekali, itu anak-anak itu bisa memerankan yang kayak begitu. Jadi kalau saya melihatnya, cerita dari alur cerita film ini, drama ini, itu bukan sekedar drama yang seperti cerita-cerita kayak horor, nggak ada, justru horor nggak. Ini justru drama yang bagaimana kita harus mikir untuk bisa memahami cerita film itu. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi apa harapan kakak kepada masyarakat Indonesia ya? Apalagi itu kan mengambil cerita latar belakang di Banyuwangi, Jawa Timur. Apa yang kakak sampaikan kepada para pemirsa Narwastu tentang itu? Ya, para pemirsa Narwastu, khususnya kita ya. Ya, kita nih orang-orang yang terpilih. Kalau menurut aku, kita nih orang-orang pengikut Kristus kan orang-orang terpilih ya. Dan Kristus sendiri bilang kita harus berjuang untuk melawan kedagingan kita. Karena hidup dengan daging, dengan roh beda ya. Jadi saya ingin berpesan bahwa dari film ini kita bisa belajar bahwa setiap hari kita harus berjuang untuk memperkuat iman kita. Karena sampai hari ini pun kuasa gelap
itu tetap ada di sekitar kita. Jadi kita harus betul-betul dalam iman kita kepada Kristus itu setiap hari harus diperbaharui. Dengan kita bukan hanya sekedar berdoa, tetapi bagaimana menjalin hubungan yang intens dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa. Karena kalau kita bilang, yuk mari kita berdoa, tapi kita tidak ada hubungan, itu sama aja bohong. Tapi bagaimana hubungan itu terjalin mesra antara kita dengan Tuhan. Jadi jangan ketika sudah ada kejadian, kita baru mencari Tuhan. Tetapi mulailah dari sekarang. Pada waktu kita belum melakukan apapun, sebelum kita bertindak dimanapun kita menjadi pegawai kek, menjadi anak sekolah kek, menjadi pengusaha, atau menjadi seorang politisi atau apapun, sebelum kita melakukan apapun, kita melakukan hubungan yang intens dulu dengan Tuhan. Kita bertanya, Tuhan, apakah betul yang saya jalanin ini? Apakah betul pikiran saya ini untuk saya melakukan ini? Tuhan akan menjawab, karena jawaban Tuhan itu jelas sudah ada di dalam firman-Nya. Mungkin kita perlu mengulang-ulang untuk membaca Galatia 5. Bahwa hidup dengan roh, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Begitu Kak ya? Iya. Ya. Kita kembali sedikit ke belakang Kak. 2019 Kakak juga membuat film dengan latar belakang Kristiani ya. Betul. Hora Samang. Hora Ada Samang. pesan rohani juga di sana yang sangat kuat. Sekarang film Lintrik Ilmu Pemikat dengan latar belakang keluarga Muslim gitu Iya. ya. Tapi ada pesan moral juga. Nah, ke depan apa lagi rencana Kakak terkait dengan pembuatan film yang punya pesan moral, pesan pendidikan? Sebetulnya kan Gangsta juga ini yang belum tayang, yang saya ambil di Sulawesi Utara. Oh, masih ada yang belum Masih tayang? ada, belum. Itu kan juga pesan moralnya pengampunan. Bagaimana kita mengampuni yang membuat kita menjadi lega dalam menjalani hidup. Itu nanti akan tayang juga lah nanti ya, kita tunggu tanggal mainnya. Saya sedang antri di 21. Ya, tapi yang berikutnya kalau Tuhan berkenan, kembali lagi, pasti saya akan membuat film-film yang melibatkan suatu daerah, yang membuat anak-anak seniman-seniman di daerah itu juga ikut bermain, ikut juga di situ bekerja dengan kita. Di samping itu, saya juga akan membuat film dengan pesan-pesan moral yang tentunya supaya kita bisa praktekkan di dalam hidup kita. Begitu Kak ya? Yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Kak, terima kasih sudah berkenan menyampaikan tentang film Lintrik Ilmu Pemikat ya. Para sahabat Narwastu, ini bukan karena beliau sahabat Narwastu, tapi saya kira film ini juga patut kita apresiasi. Ini sebuah film anak bangsa yang diangkat dari kisah nyata di Banyuwangi, Jawa Timur. Bagaimana kita menjaga keutuhan keluarga, menjaga iman dalam keluarga, supaya jangan terpengaruh dengan kekuatan-kekuatan jahat atau ilmu-ilmu hitam. Karena seperti yang disampaikan oleh beliau, di sekitar kita pun kekuatan supranatural yang negatif atau kekuatan-kekuatan ilmu hitam masih ada. Kemarin saya berdiskusi dengan Kak Asim, saya bilang ada film horor yang cukup terkenal di dunia yang box office waktu itu, The Conjuring. Itu juga tentang horor tapi ada pesan moral supaya kita senantiasa melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam menghadapi kuasa-kuasa jahat. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih.